Silakan saudara MKC. MKC kok kayak nama toilet ya? Mic-nya, mic. Yang penting ada namanya, biarin nama toilet kek. Tapi tunggu dulu, kenapa jadi lekong ente? Enggak gini. Mau dirikan gereja khusus lekong ya? Apa upahnya Mbak Yesus? Kemudian nanya, apa upahnya Mbak Yesus? Nah, upahnya itu keselamatan. Dalilnya, ya kan, jelas. Barang siapa percaya kepadaku akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu Markus 16. Itu percaya. Iya, kalau percaya menyembah. Yang ditanya nyembah bukan percaya. Bedakan percaya dengan menyembah. Ini saya percaya ini pulpen, tapi saya tidak nyembah pulpen. Saya percaya ini pulpen. Saya percaya Yesus utusan Tuhan, tapi saya tidak menyembah Yesus. Bedakan percaya dengan menyembah. Oke. Kalau itu kalimatnya, saya akan buka. Jadi silakan. Orang menyembah Yesus itu sudah pasti dapat jaminan. Arti menyembah itu kan mempersembahkan diri. Iya, menuhankan Yesus, mengilahkan. Jangan dirubah menyembah dan menuhankan. Ya sama, menuhankan, menyembah, mengilahkan, mengibadahi. Iya, kalau sama. Kalau menyembah Yesus itu dalam ruh dan kebenaran, upahnya adalah keselamatan. Dalil. Tar. Iya dong. Yohanes 4 nomor 22, 23, 24. Payah ini kalau tidak ada dalil keselamatannya, payah. Baca. Iya. Mana iya pula menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah apa yang kami kenal. Karena Yesus menyembah. Yesus mengenal Sang Bapa. Yesus menyembah. Ayo. Yesus menyembah. Kenapa disembah? Ayo, kembali ke Islam lagi. 3. Ayo. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kamu akan menyembah. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah yang demikian itu. Nah, sekarang menyembah siapa di situ? Yesus menyembah siapa? Ayat 24-nya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah, maka dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Siapa yang disembah? Siapa yang disembah Yesus di situ? Allah, Tuhan, Sang Bapa. Terus kenapa ente nyembah Yesus? Ayo. Karena ada dalil yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Iya, tadi Yesus nyembah. Iya, makanya saya dengerin. Saya menyembah apa yang ada di dalam Yesus. Berarti ente juga menyembah murid Yesus. Yohanes 17 nomor 23. Loh, murid Yesus mengatakan, aku ada di dalam mereka, mereka ada di dalam aku. Berarti you juga menyembah muridnya. Termasuk menyembah Paulus. Iya, di dalam Bapa itu dalam bentuk apa? Karena Yesus adalah ibarat pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah tanpa dari pokoknya. Terus kalau Anda menganggap Yesus, kalau Anda menganggap batang itu buah, itu Anda sudah gila. Lain batang, lain buah, lain pokok, lain buah.
Ayo. Enggak lah, iya benar, lain pokok. Jadi lain kalau buah. makan kelapa, makan buah kelapa maksudnya makan batang kelapa gitu. Ayo. Oh, saya sering makan batang kelapa tuh yang masih muda. Ayo, tuh, waktu saya masih pantasan. muda. Itu bukan batang, itu pucuk. Bahaya, itu pantasan aja. Kan dikapucuk dulu, baru jadi batang setelah tua itu loh. Kembali ke data tadi, Yesus di situ menyembah kagak? Gimana? Ayo. Yesus menyembah kagak di situ? Yohanes 4:22. Ini kan mengajarkan kepada manusia. Jadi untuk Allah mengikuti itu dia. roh dan barang Untuk siapa mengikuti. menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan Nomor 22. kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, seperti Juma ya tidak kenal Allah tapi menyembah Allah. Kami menyembah apa yang kami kenal karena Yesus bersama Allah. Sekarang kami di situ siapa? Termasuk Yesus enggak? Ya. Iya, termasuk Yesus. Berarti Sebab Yesus menyembah. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti Yesus menyembah kan? Iya. Yesus menyembah kan? Iya. Bapak menyembah enggak? Enggak ada ayatnya. Enggak, Bapak menyembah enggak? Ayatnya enggak ada. Enggak ada. Berarti Bapak enggak menyembah. Iya, pertanyaan Anda enggak ada. Yesus dalilnya. menyembah. Enggak. Iya, memang karena Bapak nggak mungkin menyembah karena dialah yang menerima sembahan itu. Nah, kenapa Anda menyembah hamba Allah yang menyembah kepada Allah? Kenapa? Bukan hamba, dia utusan. Loh. Anda baca kisah para rasul 4:30. Yesus hamba Allah. Iya, memang benar. Dia hamba. Diakui lagi. Diakui lagi. Sekarang penyembah-penyembah yang dibenarkan, yang diinginkan oleh Bapa, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah kepada Bapa atau penyembah-penyembah yang menyembah kepada Yesus yang diinginkan oleh Bapa. Kepada Bapa dalam nama Yesus. Iya, itu nggak masalah, bukan dalam nama. Sekarang yang saya tanya, penyembah yang benar di hadapan Bapa menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Karena Bapa itu bernama. Saya tidak tanya itu. Penyembah yang benar di hadapan Bapa menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Menyembah dalam ruh dan kebenaran. Mulai ngaco. Menyembah dalam kebenaran yang dimaksud tujuannya kepada Bapa atau tujuannya kepada Yesus? Menyembahnya kepada Sang Bapa yang ada di dalam Yesus. Maksudnya Anda menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Maksudnya menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Dalilnya Yohanes 14 ayat 9. Enggak ada di situ. Anda baca. Tunggu. Anda baca Yohanes 17 nomor 23. Murid-muridnya juga berada di dalam diri Yesus. Paulus bahkan mengatakan, tunggu sampai dulu. Paulus malah mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus. Berarti Anda nyembah Paulus juga? Enggak dong. Nah, Paulus mengaku ada di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus, bahkan aku disalib bersama dengan Yesus. Jadi analoginya begini nih, saya kasih analogi ya. Ini jangan botol ini. Kamu kan orang akademisi, paham. Analoginya justru harus karena nyambung itu. dong. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak, Yesus dan Bapak di dalam murid. Nah, terus ini susahnya ya orang yang ditunjukin tentang Tuhan, orang nggak kenal Tuhan mau ngajak menyembah Tuhan, karena begini akibatnya. Mengenal Tuhan itu kayak mana? Orang menyembah roh dan kebenaran. Roh di situ khusyuk dalam beribadah. Kebenaran itu ada caranya, ada tata caranya, ada petunjuknya, ada tertulis tata cara itu baru disebut kebenaran. Sekarang di mana tertulis menyembah Yesus itu adalah kebenaran? Di mana tertulis?